Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita bertemu lagi dalam pembahasan database model geografi. Kali ini kita akan membahas sistem koordinat. Sahabat semua, silahkan siapkan internetnya, kemudian kita cobakan menjelajah. Pertama adalah kita mencoba untuk mengetahui converter. Jadi kita mencari converter di dalam internet. Nah, sebetulnya di internet itu banyak sekali ya converter yang ada. Jadi ini ada beberapa blog atau alamat web yang bisa kita telusuri untuk mencari template, gitu ya. Nah, salah satunya adalah di sini bisa kita baca, gitu ya. Kita cari template-nya, dan ini adalah contoh template converter, ya. Jadi nanti kita coba download. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan template-nya dari hasil penelusuran kita di dunia maya tentunya. Kita download, dan ini ada beberapa konversi, begitu ya, dari mulai UTM terhadap decimal degrees ataupun juga sebaliknya, ya. Dan juga ada decimal to decimal degrees dan lain sebagainya. Ini sudah cukup, gitu ya, untuk nanti kita gunakan di dalam tahapan latihan ini. Kemudian berikutnya adalah kita coba buka Google Earth-nya. Nah, di sini kita ingin coba bandingkan dan juga mempelajari sistem koordinat. Jadi ini adalah koordinat UTM. Nah, kita lihat bahwa di koordinat UTM itu terbagi ke dalam beberapa kotak, gitu ya, atau bands, gitu ya. Nah, kotak-kotak ini pada area yang vertikal itu menggunakan abjad, gitu ya. Jadi OPNM, gitu ya. Kemudian pada yang horizontal itu menggunakan angka, gitu ya. Ada 40, 45 dan lain-lain. Nah, berbeda ini tentunya dengan yang menggunakan decimal degrees ataupun degrees. Nah, ini adalah contoh lainnya dari sistem koordinat dengan decimal degrees, gitu ya. Nah, kemudian juga kita lihat yang degrees, gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau yang degrees ataupun yang decimal degrees itu bands-nya atau grid-nya itu lebih rapat, gitu ya. Tetapi perbedaannya adalah pada cara kita membaca. Nah, di sini yang degrees ataupun decimal degrees itu diasumsikan bahwa ada anggapan bahwa atau menggunakan, gitu ya, pendekatan bahwa dunia itu bundar, gitu ya. Bundarnya adalah bundar sempurna, gitu ya, sehingga ya dengan hitung-hitungan derajat. Nah, kemudian kita coba lihat ya, dan kita uji, gitu ya, satu persatu dengan menggunakan Google Earth. Ketika kita geser kursornya, maka koordinatnya juga akan berubah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah pada eh, pergantian bands tadi, gitu ya. Nah, di sana nampak sekali bahwa terjadi loncatan angka. Jadi kembali pada titik awal, gitu ya. Jadi berbeda apabila kita gunakan pada decimal degrees ataupun pada koordinat degrees. Nah, ini lebih menerus, gitu ya. Kecuali dibatasi oleh garis khatulistiwa, gitu. Jadi dari khatulistiwa ke atas itu positif, tetapi ke bawah itu negatif, ya. Itu untuk yang vertikalnya, gitu ya. Nah, ini juga coba kita lihat, gitu ya. Nah, ini adalah kita coba gunakan derajat desimal yang sebelumnya adalah degrees, gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini dan juga kita perhatikan, gitu ya. Jadi perbedaan hanya pada garis khatulistiwa saja, gitu ya. Jadi selainnya adalah menerus. Berbeda tentunya dengan yang UTM. Kalau yang UTM ya setiap kotak tadi ya atau bench tadi itu terjadi perubahan kembali pada titik awal, gitu ya. Oke, baiklah, sementara itu kita coba pindahkan data-data yang memang sudah ada di dalam BPS. Jadi mulai dari nomor, kemudian provinsi dan juga daerah. Nah, pada kesempatan ini kita ingin mencoba memindahkan data yang dari Google Earth tadi ke dalam data Excel, gitu ya. Jadi kita coba ambil atau kita coba lihat ya, contohnya adalah di Aceh.
kita panggil satu, dan kemudian kita bisa lihat gitu ya. Ini di AC di simulir gitu ya. Nah, ini kita gunakan dulu adalah yang derajat desimal. Nah, kita perhatikan di sini adalah angkanya gitu ya, atau nilainya itu adalah mulai dari derajat, kemudian menit dan detiknya itu didesimalkan gitu ya. Nah, kemudian kita copy paste ya. Kita pindahkan, kemudian juga Aceh Singkil ya, kita coba ya, kita coba dua titik gitu ya. Kita coba 2 titik, kita pindahkan. Nah, kemudian juga ini yang koordinat yang Aceh Singkil dengan decimal degrees. Nah, ini kita lakukan pada semua daerah, kabupaten kota yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi sekarang kita sudah punya tabel tentang titik koordinat dengan menggunakan decimal degrees untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuka template tadi yang sudah kita download gitu ya. Nah, ini adalah template yang sudah kita download. Kemudian dari template ini kita coba rubah, kita coba konversi, kita coba gunakan template ini. Jadi yang pertama tadi yang sudah kita kumpulkan datanya, kita coba konversikan gitu ya, karena tadi datanya adalah decimal degrees. Nah, kita coba contoh, kita ambil satu gitu ya. Nah, ini decimal degrees, kita ambil pada konversi decimal degrees to U2M. Nah, cuma di sini perlu hati-hati gitu ya, karena kita harus tahu dulu letaknya gitu ya, di mana apalagi kalau kita menggunakan UTM. Apakah kita berada di north atau di south gitu ya. Ya, jadi tadi orientasinya adalah garis khatulistiwa gitu ya. Jadi kalau bagian atas gitu ya, itu berarti N gitu ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita coba juga cari, karena tadi setiap bench itu beda-beda untuk UTM, maka cara yang cepat adalah kita mencoba mencari beberapa data atau tautan di internet yang memang sudah menyediakan zona untuk UTM gitu ya. Kita sudah bisa dapatkan di sini ada baik dari lingkup provinsi ataupun lingkup kabupaten kota. Nah, ini kita bisa melihat gitu ya. Ada yang N, kemudian juga ada yang S gitu ya. Nah, di sini nantinya harus perlu hati-hati gitu ya. Karena memang ketika kita memang misalkan mau menghitung jarak gitu ya dari satu titik ke titik lain dalam dalam level Indonesia gitu ya, maka bisa saja gitu ya itu adalah salah gitu ya. Ya karena tadi benchnya berbeda gitu, gridnya berbeda gitu ya setiap band gitu ya. Nah, ini setelah kita temukan, kemudian kita coba pindahkan ke dalam Excel yang dari blog tadi gitu ya, kita masukkan. Dan kemudian kita sekarang menemukan zonanya gitu ya, atau gridnya gitu ya. Nah, kita tentu kita pisahkan ya. Jadi yang UTM kita pisahkan ya, kita gunakan pemisah di Excel gitu ya. Jadi kita pisahkan ya antara zonanya dan bandnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang informasi tentang UTM sudah cukup lengkap. Namun belum bisa kita tempel ya satu dengan yang lain. Nah, kemudian berikutnya adalah kita coba dua-duanya kita kunci, baik yang di tabel pertama dan juga di tabel yang kedua gitu ya. Menguncinya kita dengan gunakan Ctrl T. Kemudian berikutnya adalah kita coba gunakan query. Jadi query adalah di sini untuk menggabungkan antara data yang di tabel pertama dengan data yang di tabel kedua. Gitu ya. Ini kita bisa lihat query-nya. Nah, kemudian kita save atau kita simpan dulu gitu ya, dengan cloud dan close gitu ya. Oke. Dan kemudian di sini kita bisa memperhatikan ada perintah. Jadi dari from table. Dari from table, kemudian ada juga kombinasi. Nah, ini kita ambil yang kombinasi gitu ya. Nah, untuk yang kombinasi kita ambil yang merger. Jadi tabel 1 dan tabel 2 kita
ambil, kemudian kita tahu daerahnya itu adalah yang bagian yang sama. Gitu. Di situ ada apa centang, ya, ada simbol centang, berarti itu sudah benar. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita coba buka informasi apa yang mau kita gabungkan di situ atau kita tampilkan, ya, kita display. Gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa oke, kita untuk latihan kita ambil semua saja gitu ya, semua data, jadi kita gabung ya di tabel 1 dengan di tabel yang kedua, kemudian close and cloud gitu ya. Nah, ini adalah contoh data query yang kita dapatkan gitu ya. Dan kemudian berikutnya adalah kita mencoba mengcopy paste karena tadi masih terkunci gitu ya. Nah, supaya kita bisa rapihkan ya, kita simpan di sheet yang berikutnya tentunya ya. Nah, ini adalah contoh bahwa sekarang kita sudah mendapatkan sistem koordinat yang lengkap gitu ya. Ini dari mulai tadi decimal degrees, kemudian juga kita sudah mendapatkan juga yang degrees, dan juga berikutnya nanti kita bisa mencari yang UTM-nya gitu ya. Oke, karena untuk mencari yang UTM-nya ya kita harus temukan dulu zona dan juga bench-nya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya caranya kita filter. Kemudian filter kita nanti pendekatannya adalah cari bench yang dekat atau daerah yang dekat dengan lingkup band yang sama, kita berikan zona dan band yang sama seperti itu. Nah, itu karena sama kita tinggal copy paste ya. Itu dilakukan terhadap semua wilayah. Jadi lihat mana yang zona dan bandnya sama, kita berikan nomor dan juga angka yang sama untuk zona dan bandnya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah karena zona dan bandnya sudah ketemu, nah kita coba konversikan ke dalam UTM gitu ya. Jadi ambil, nah di sini ada decimal degrees to UTM gitu ya. Nah, kita kopikan pada converter kita. Nah, kita ingat kita adanya di mana tuh ya, di zona yang mana, kalau di N atau di S gitu ya. Nah, ini untuk N 47N, maka kita gunakan yang N. Kemudian kita sekarang sudah mendapatkan yang koordinat UTM. Nah, koordinat UTM ini satuannya adalah meter. Beda. Kalau yang decimal degrees itu adalah derajat, menit, detiknya didesimalkan. Tapi kalau degrees itu adalah derajat, menit, dan detik. Nah, itu sahabat semua yang bisa kami paparkan. Nanti pada kesempatan berikutnya kita akan lebih kembangkan lagi dan jelaskan hal-hal yang lainnya. Untuk waktu dan tempat sekian dulu. Terima kasih sahabat. Salam semuanya. Atur